Guntur ini menindaklanjuti tugas-tugas yang diberikan kepada oleh kementerian dalam rangka guru penggerak ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, karena ini hal yang sangat-sangat kita rindukan, yang nantinya pembebasan atau sosialisasi ini benar kita terima bersama-sama dan kita implementasikan di masing-masing kelas, sehingga tujuan yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi akan tercapai. Yang ketiga, penutup, kemudian dilanjut pengimplementasian di masing-masing kelas di hari-hari pada waktu penjenengan melaksanakan proses pembelajaran. Untuk itu, semoga apa yang sudah kita laksanakan pada minggu ini menjadikan kita untuk tetap bekerja maksimal, bahkan kalau bisa kinerja kita tingkatkan, dan yang terakhir implementasikan di kelas masing-masing pada waktu proses pembelajaran hasil dari sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Guntur Saleksa terkait dengan tugas-tugas, yaitu modul 1, proyek modul 1 ya. Proyek modul 1. Mudah-mudahan Pak Guntur dan panjenengan sukses semua. Selanjutnya waktu dan segalanya kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Guntur guna menyampaikan hal-hal terkait dengan budaya positif untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, ini nanti saya selaku yang membuka ini, yang mengantar panjenengan, langsung kami tutup. Waktu selanjutnya sepenuhnya kami serahkan pada Pak Guntur. Terima kasih atas perhatian panjenengan. Lanjut ikuti dengan sebaik-baiknya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kebonsari 1 Tuban, Ibu Yayukun dari Ningtyah SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Kebonsari 1 Tuban. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu di majelis ilmu pada hari ini. Kedua, salawat dan salam selalu tertuju kepada baginda Rasulullah, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, izinkan saya di sini untuk menyampaikan sesuatu di sini atas perintah sebenarnya dari dari Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi untuk menyampaikan tentang budaya positif di lingkungan kelas maupun budaya positif di lingkungan sekolah. Walaupun di SDN Kebonsari 1 Tuban ini sebenarnya sudah mulai muncul budaya positif, tetapi ini masih harus saya sampaikan karena ada perubahan-perubahan paradigma saat ini yang harus diterapkan di sekolah. Ini berdasarkan dengan
disesuaikan dengan kurikulum Merdeka untuk menciptakan suatu profil pelajar Pancasila pada siswa-siswa di seluruh Indonesia. Pertama perlu diketahui terlebih dahulu apa budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi ini lebih ke mengembangkan karakter siswa untuk memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Sebelumnya, ini sebelum ke budaya positif, saya tampilkan ini ada pendapat dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Menurut Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan ini adalah proses menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini ditekankan sekali lagi bahwa tugas guru itu adalah menuntun. Jadi menuntun tingkah laku anak, menebalkan tingkah laku anak secara kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Artinya kita diminta untuk menuntun mendidik anak itu sesuai dengan zamannya. Jadi pada saat 10 tahun yang lalu, penerapan bagaimana cara mengajar kita mungkin sudah tidak relevan lagi digunakan dalam mengajar saat ini. Kita selalu harus dinamis mengikuti perkembangan zaman dalam pendidikan ini. Kita diibaratkan sebagai seorang petani yang merawat sebuah padi atau tanaman padi. Padi adalah peserta didik, di mana kodratnya padi ya padi. Kita hanya bisa memilihkan tanah yang baik, membersihkan rumput, memupuk dan lain sebagainya. Tapi kita tidak bisa berharap padi itu akan menumbuhkan jagung. Ini yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan ini menuntut segala kekuatan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dan pendidikan harus menghamba pada siswa. Kalau dari Ki Hajar Dewantara seperti itu bisa diartikan berpihak pada murid. Menurut Bapak Ibu, ini ada satu pertanyaan kecil yang sering ditanyakan ini mengenai pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini adalah tentang, menurut Bapak Ibu, anak itu ibarat kertas kosong atau ibarat kertas yang sudah tertulis. Nah, banyak yang berpendapat bahwa anak ini adalah ibarat kertas kosong dan guru serta orang tua ini berkuasa untuk menulis di kertas kosong tersebut. Dan anggapan ini ditolak oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa anak ini ibarat kertas buram, kertas yang ada tulisan samar, dan tugas guru ini hanya menebalkan tulisan-tulisan tersebut. Kita menebalkan tulisan-tulisan yang positif dan membiarkan yang negatif. Jadi ini tugas guru seperti itu. Kita hanya menuntun, tidak menulis tapi hanya menuntun. Selanjutnya Bapak Ibu, mengenai budaya positif, saya mempunyai beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Untuk mewujudkan budaya positif akan kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yang pertama, jika ada anak yang melakukan kesalahan, kita beri hukuman. Setuju apa tidak jika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Mungkin jawabannya setuju atau tidak. Ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah Bapak Ibu. Karena ini menurut pendapat kita semuanya. Setuju nggak ada anak datang terlambat atau apa, kita suruh untuk keliling lapangan, kita beri hukuman. Yang kedua, setuju apa tidak jika pemberian hukuman itu dengan hal positif? Misalnya tidak disuruh keliling lapangan, tapi hal yang positif, disuruh untuk membaca biar kemampuan membacanya meningkat, disuruh menghitung biar kemampuan menghitungnya meningkat, atau disuruh membersihkan depan kelasnya biar kebersihannya terjaga. Setuju atau tidak kalau seperti ini hukumannya? Setuju. Oke. Saya lanjut lagi. Nanti kita akan ubah cara pandang Bapak Ibu semuanya. Setuju apa tidak kalau kita memberi penghargaan ini akan meningkatkan motivasi dari belajar anak. Jadi kalau kita beri poin, kita beri hadiah bagi yang berprestasi, maka ini akan meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju juga? Setuju. Insya Allah Bapak Ibu setelah mempelajari ini mungkin akan mempunyai pandangan yang berbeda mengenai budaya positif ini. Kita permainan lagi Bapak Ibu. Ibaratkan Bapak Ibu ini menggenggam sesuatu hal yang sangat berharga dari Bapak Ibu. Katakanlah ini adalah barang berharga, atau mungkin adalah bisa anggota keluarga atau apa. Kalau Bapak Ibu ini menggenggam, digenggam, bisa nggak saya ambil itu? Boleh nggak? Kalau saya tukar boleh nggak itu? Apakah itu akan jenengan buka terus diserahkan kepada saya? Hal yang berharga sekali itu bagi Anda? Mungkin jawabannya bisa.
Mungkin jawabannya tidak. Tidak, om ini berharga buat saya. Ini kan anak saya, tidak akan saya serahkan. Mau dibeli apa saja dan mau dibeli berapapun tidak akan saya serahkan. Enggak, ini harta yang saya sudah nanti seumur hidup. Tidak akan saya berikan walaupun diganti dengan apa saja. Mungkin diberikan, oh nggak apa-apa, ini saya berikan karena kamu lebih membutuhkan dan sebagainya. Tetapi intinya di permainan ini, siapa tadi yang berkuasa untuk membuka genggaman tadi Bapak Ibu? Anda sendiri. Saya tidak berkuasa, walaupun saya misalnya tawar dengan harga seberapapun. Jika Anda ini tidak mau membuka, maka genggaman tidak akan terbuka. Ini adalah nanti kita akan pelajari teori kontrol. Nah, perubahan paradigma kontrol saat ini berhubungan dengan tadi pemberian hukuman Bapak Ibu. Ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid itu adalah salah, jadi ilusi itu, hanya ilusi saja. Kalau kita menyangka bahwa guru dapat mengontrol murid, oh kita bisa mengatur murid, itu salah. Sebenarnya yang bisa mengatur itu adalah muridnya sendiri. Kalau murid saya itu nurut, berarti dia punya motivasi eksternal dan internal dalam dirinya untuk mengikuti hal tersebut. Ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah, ini juga menguatkan karakter, ini juga ilusi. Penguatan positif, penguatan ini yang positif itu pasti efektif dan bermanfaat, seperti memberikan suatu reward. Ini juga sebuah ilusi, nanti akan saya jelaskan dulu. Ilusi bahwa orang dewasa ini berhak untuk memiliki atau berhak untuk memaksa, ini juga sebuah ilusi. Dan teori kontrol ini kalau kita lihat dari stimulus respon, kita mulai berubah menjadi teori kontrol. Kalau kita berpendapat bahwa kita harus mengubah cara pandang orang lain itu agar sama dengan kita, mulailah berubah untuk memahami bahwa pandangan orang lain itu berbeda dengan kita. Kalau kita bisanya berperilaku buruk itu dilihat dari suatu kesalahan, ada siswa berperilaku salah, oh berarti siswa ini buruk. Mari kita ubah pandangan bahwa pasti ada alasan tertentu dari siswa melakukan hal tersebut. Orang lain bisa mengontrol saya? Tidak. Seperti genggaman tangan tadi, Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Juga saya bisa mengontrol orang lain, juga tidak. Orang lain yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kalaupun dia nurut, maka memang dari dirinya sendiri itu pengen nurut seperti itu. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Untuk menciptakan budaya positif memang ada beberapa langkah, yaitu kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan universal, mengetahui posisi kontrol guru itu sebagai apa, mengetahui kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar siswa itu seperti apa, juga menerapkan restitusi di dalam menyelesaikan masalah. 4 hal ini akan saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ini hubungannya dengan profil pelajar Pancasila yang sedang digaungkan oleh pemerintah saat ini. Pemerintah dengan kurikulum merdekanya, ini karena dia memandang pada saat kurikulum K13 kemarin itu sudah bagus, ada yang namanya PPK. Tetapi setelah diimplementasikan, PPK itu hanya yang muncul hanya tepuknya saja, tepuk PPK, pok, dan lain sebagainya. Tetapi karakter anak tidak muncul, sehingga di kurikulum merdeka ini antara penguatan karakter dengan penguatan KI 3 dan KI 4 dipisah. KI 1 dan KI 2 nya dia dipisah dengan KI 3 dan KI 4. Kalau itu gabung semuanya, di mana penguatan karakter ini proyeknya berbeda dengan penguatan pengetahuan. Jadi ini perlu dipisahkan. Jangan sampai nanti ada Bapak Ibu yang berpendapat, oh saya programnya P5, program penguatan profil pelajar Pancasila ini harus berkaitan dengan tema yang saya ajarkan di sini. Ini tidak, karena profil pelajar Pancasila sendiri itu ada tema sendiri yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu sendiri. Nanti ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal ini misalnya adalah, nanti akan saya berikan contoh. Sebelum ke situ kita akan ke teori motivasi. Motivasi sendiri itu ada 2, motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang diharapkan pemerintah itu semua siswa ini memiliki motivasi internal untuk menjadi dirinya yang lebih baik, tumbuh dengan sendirinya. Motivasi eksternal ini terjadi apabila siswa ini berbuat patuh terhadap peraturan dan sebagainya karena dia takut dihukum, atau dia mengharapkan imbalan. Seperti tadi misalnya diberi reward, diberi bintang jika berbuat baik. Tetapi dia patuhnya hanya pada guru itu. Misalnya guru A ini menerapkan, nak kamu akan saya beri bintang jika disiplin, saya berikan bintang lagi jika masuk tepat waktu. Pada saat diajar oleh guru B, anak-anak tersebut ini karena guru B tidak memberikan bintang, maka sikap yang dilakukan oleh anak akan berbeda. Maka ini berkaitan dengan pertanyaan pemantik yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, apakah setuju Bapak Ibu dengan pemberian hadiah ini akan meningkatkan disiplin?
Iya, dalam segi hanya dalam lingkup waktu yang sangat singkat, iya, eksternal kan. Tapi hanya untuk satu guru itu saja. Untuk guru yang lain belum tentu dia akan nurut, karena yang memberikan reward hanya guru tersebut satu itu saja. Makanya diharapkan bukan motivasi eksternal, tapi munculnya motivasi internal, yaitu menghargai diri sendiri, punya keinginan pribadi untuk berubah. Selanjutnya Bapak Ibu, merdeka. Kalau kita bilang mendengar kata merdeka, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi atas keinginan dirinya sendiri, mandiri. Dan untuk menyelesaikan masalah siswa ini yang paling diharapkan, sementara di kurikulum 13 ini bukan memberikan sanksi, bukan memberikan hukuman, bukan memberikan konsekuensi saja, tetapi untuk menyelesaikan masalah adalah dengan cara restitusi. Ini dianggap di kurikulum merdeka ini adalah cara yang paling baik dalam menyelesaikan masalah siswa di sekolah tentunya. Jadi restitusinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya. Ini proses kolaboratif mengajarkan murid mencari solusi sendiri, Bapak Ibu. Menyarankan solusi apa yang bisa disarankan oleh siswa itu di dalam mengatasi permasalahannya. Nanti akan saya berikan contoh untuk lebih jelasnya. Ciri-ciri restitusi ini dia belajar dari kesalahan. Dia merupakan tawaran bukan paksaan, dan fokusnya pada karakter bukan tindakan, dan juga solusi. Ini fokusnya di sana. Selanjutnya, untuk menciptakan suatu budaya positif, kita harus membuat suatu keyakinan kelas. Mungkin di kurikulum merdeka di kelas 1, di kelas 4 sudah mengenal diminta untuk membuat kesepakatan kelas. Di sana di PMM itu sudah ada disarankan bahwa untuk penerapan kurikulum merdeka, tidak hanya kurikulum merdeka tetapi seluruh kelas, yaitu membuat kesepakatan kelas. Setelah itu dirubah, jangan kesepakatan kelas, tapi ditingkatkan lagi membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kenapa kok nggak kesepakatan saja, kok nggak peraturan saja? Kalau saya harus jabarkan Bapak Ibu, misalnya saya mempunyai suatu pertanyaan, mengapa kita harus menggunakan helm di jalan raya? Kenapa kita harus menggunakan helm di jalan raya? Mungkin jawabannya adalah untuk keselamatan, agar tidak ditilang polisi. Mengapa kita harus menerapkan protokol kesehatan untuk kesehatan kita, agar tidak tertular COVID dan sebagainya? Mengapa kita harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan, agar tidak tertinggal dan sebagainya? Jawaban itu muncul karena keyakinan dari diri kita. Kalau kita yakin bahwa kalau kita menggunakan helm itu akan menjaga keselamatan kita, walaupun tidak ada peraturan untuk memakai helm, maka helm itu akan kita pakai. Ini karena kenapa kita akan berubah dari peraturan menjadi keyakinan. Awalnya adalah dari peraturan kelas ini kita tingkatkan ke keyakinan. Dari keyakinan kelas akan menciptakan suatu lingkungan positif dan akan menimbulkan budaya yang positif. Peraturan kelas ini harus dibuat bersama siswa, Bapak Ibu. Jadi kita ajak diskusi siswa. Jadi langkahnya untuk membuat keyakinan kelas adalah kita ajak diskusi siswa. Oke, kita buat peraturan kelas. Apa saja? Misalnya siswa menulis di dalam kertas stick note itu yang nanti akan kita tempelkan. Menulis misalnya mengembalikan barang jika meminjam, misalnya. Terus apalagi misalnya datang tepat waktu dan lain sebagainya. Dari peraturan-peraturan kelas itu nanti kita bacakan mana yang disetujui bersama. Setelah disetujui bersama, kita ambil nilai-nilai kebajikan universal yang akan dijadikan keyakinan kelas. Contohnya misalnya mengembalikan barang setelah meminjam, datang tepat waktu. Ini kan nilai-nilai kebajikan universalnya adalah tanggung jawab. Maka keyakinan kelasnya adalah kita sebut tanggung jawab. Hanya itu saja. Jadi tanggung jawab itu nanti luas. Keyakinan kelas itu nanti luas. Tanggung jawab itu meliputi apa saja. Misalnya lagi kesehatan. Kesehatan itu meliputi apa saja. Komitmen itu meliputi apa saja. Jadi itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas, mungkin kita membuat peraturan kelas mengembalikan buku pada tempatnya jika meminjam. Ternyata suatu saat yang dipinjam bukan buku, yang dipinjam tiket. Nggak dikembalikan, peraturannya hanya buku. Terus kita perbaiki lagi peraturannya, mengembalikan segala alat tulis yang dipinjam. Ternyata besoknya yang dipinjam bukan alat tulis, tapi yang dipinjam adalah karya, misalnya karya siswa, tidak dikembalikan. Maka kita buat lagi peraturan. Dan kalau kita buat peraturan, maka berapa kali peraturan itu akan dibuat. Maka di sini disimpulkan peraturan ini kita simpulkan, kita peraturan ini padatkan menjadi suatu keyakinan kelas. Diharapkan di kurikulum merdeka ini, keyakinan kelas ini setiap kelas mempunyai keyakinan kelas sendiri-sendiri. Setidaknya nanti ada 5 sampai 8 atau 9 keyakinan kelas setiap kelasnya.
bisa disusun bersama siswa. Ini untuk pendalaman keyakinan kelas saya skip. Selanjutnya Bapak Ibu, apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Jadi ini misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya adalah masuk ke tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ini menghormati orang lain. Hadir tepat waktu, menghormati orang lain. Komitmen, seperti itu. Jadi ini adalah peraturan-peraturan yang dicatat oleh siswa tadi misalnya. Setelah itu kita simpulkan bahwa oh ini nilai masuk tanggung jawab, ini masuk menghormati orang lain, ini masuk kesehatan dan sebagainya. Sehingga ditemukan beberapa keyakinan kelas yang disepakati. Setelah jadi, kita print Bapak Ibu atau ditulis di sebuah kertas, ditandatangani bersama seluruh anggota kelas. Jadi siswanya ikut menandatangani. Ini adalah untuk langkah ke restitusi nantinya. Jadi langkah pertama adalah membuat keyakinan kelas. Saya yakin nanti bagaimana kalau yang kelas 1 nanti kelas 1 yang mudah-mudah saja. Menolong teman, senantiasa menolong, misalnya seperti itu. Disiplin, misalnya seperti itu. Kan hanya yang simpel-simpel saja, itu merupakan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, mari kita tentukan. Tadi kita sudah bicara masalah hukuman. Kita bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jika ada siswa yang berbuat salah, datang terlambat, terus tindakan guru itu menyuruh siswa tersebut mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali di buku. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Ini merupakan hukuman Bapak Ibu. Jadi bukan konsekuensi. Yang kedua, disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Diminta push up karena tidak pakai masker. Hukuman juga. Menggantikan kertas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, harus bertanggung jawab. Ini kan berdasarkan dari keyakinan kelas tadi, bertanggung jawab. Maka konsekuensinya apa? Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, tidak sengaja. Konsekuensi. Murid disuruh tidak bersepatu atau telanjang kaki seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman, karena ini hukuman itu bisa berupa fisik, bisa berupa psikis. Bisa malu ini anak karena tidak bersepatu dan sebagainya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Konsekuensi Bapak Ibu. Karena di sini pelajaran PJOK ini adalah berhubungan dengan fisik. Dan di fisik di awal ini biasanya pemanasan. Dia telat di pemanasannya, maka dia diberikan untuk pemanasan lari keliling 2 kali. Itu adalah merupakan konsekuensinya. Jadi kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, baik secara fisik maupun psikis atau hati. Kalau konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi, sudah merupakan kesepakatan dari siswa dan guru tersebut. Merasa tidak nyaman, tapi dalam waktu singkat, besok-besoknya sudah enggak. Anak ini membenci kedisiplinan, disertai dengan paksaan. Kalau ini bisa menghargai dan ini apa itu menimbulkan stimulus tanggapan yang respon yang baik dari anak. Konsep diri yang buruk ini kalau kita hukum ini anak bisa menjadi pendendam, bisa menjadi rendah diri dan sebagainya. Tetapi dengan konsekuensi ini konsep dirinya akan menjadi baik, bisa lebih percaya diri dan sebagainya. Ini anak bisa merasa bersalah, marah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tetapi kalau ini merasa tidak nyaman di awalnya, tetapi dia akan kembali lagi ke kelompoknya atau kembali nyaman lagi setelah konsekuensi itu dijalankan. Contoh, terlambat 10 menit. Maka konsekuensinya apa? Dibuat kesepakatan, dibuat keyakinan kelas. Peraturannya apa kalau terlambat? Oh, berarti pada saat istirahat, maka dia istirahatnya ditunda 10 menit. Teman-temannya istirahat, dia 10 menit di kelas untuk mencatat materi yang tertinggal, misalnya seperti itu. Ini merupakan konsekuensinya. Jadi konsekuensi itu nanti akan menciptakan identitas sukses atau menciptakan profil pelajar Pancasila yang baik. Tetapi ini pun tidak serta-merta yang terbaik Bapak Ibu. Karena ini sifatnya masih netral. Yang diharapkan nanti Bapak Ibu guru dalam menciptakan profil pelajar Pancasila adalah melakukan restitusi. Kalau hukuman ini malah hasilnya adalah identitas gagal. Mungkin ada yang berpendapat seperti ini, Pak, saya itu dulu hukum anak juga sekarang sudah jadi disiplin, nggak apa-apa, anaknya baik-baik saja, tidak pendendam, anaknya juga menjadi disiplin. Ya, mungkin bisa seperti itu. Menurut dosen, hukuman memang berhasil pada anak-anak atau orang-orang yang sukses. Sukses di sini adalah berkarakter baik, mempunyai kesadaran diri yang baik.
itu mungkin sukses dengan dihukum, dia akan menyadari dirinya. Tetapi hukuman ini akan menjadi gagal karena pada saat ini diterapkan kepada anak-anak yang identitasnya gagal atau dia tidak mempunyai kesadaran diri yang baik. Bisa saja malah tujuan kita menghukum itu untuk mendisiplinkan anak, dia malah menjadi dendam. Guru itu gua tenan ya, aku benci. Bahkan bisa saja kita bersimpangan dengan murid itu tidak disapa karena saking getingnya murid terhadap kita memberikan hukuman. Padahal kita hukuman itu menerapkan apa peraturan yang sudah dilanggar itu kita hukum untuk meningkatkan kedisiplinan. Seharusnya itu yang kita inginkan, dia disiplin, tetapi menimbulkan suatu hal yang lain. Maka di sini menurut dosen kita tidak diperkenankan untuk memberi hukuman, tetapi memberikan konsekuensi. Kebetulan dasar, kita harus tahu Bapak Ibu, kenapa anak itu melakukan kesalahan. Mungkin ada salah satu kebutuhan dasar dari anak itu yang tidak terpenuhi. Bisa kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, ataupun kebebasan. Contohnya, kalau kasih sayang itu misalnya ingin disukai, mungkin gurunya ini ada pilih kasih, dia tidak pernah ditunjuk dan sebagainya. Maka ini bisa menimbulkan dia bertingkah di kelas. Nah, yang seharusnya tenang, dia tidak mencari perhatian dari bapak ibu gurunya. Teman sebaya ini sangat penting dari hubungannya dengan teman sebaya. Mungkin dia dikucilkan dan sebagainya, maka kita harus bertindak ini untuk menangani hal tersebut. Ini juga kebutuhan penguasaan. Misalnya ini menjadi pemimpin. Selama ini mungkin kalau bapak ibu menerapkan bahwa yang menyiapkan kelas itu selalu ketua kelas sama wakilnya, mari kita ubah cara pandang kita saat ini. Kita gilir Bapak Ibu, semuanya berkesempatan untuk menyiapkan kelas itu, tidak hanya pengurus kelas. Jadi anggotanya pun bisa dilatih untuk menyiapkan kelas. Ini untuk melatih karakter anak dalam penguasaan. Selanjutnya ada kesenangan. Murid juga butuh kesenangan. Kita butuh dengan bersenda gurau, butuh untuk menikmati apa yang dilakukan. Artinya di dalam pembelajaran kita coba selipkan hal-hal yang menyenangkan pada anak. Jika dirasa bahwa anak ini sudah mulai sepaneng karena matematika misalnya pelajarannya, maka kita bisa selipkan dengan ice breaking. Ini untuk kesenangan. Kebebasan, jadi murid bisa diberikan kebebasan di dalam mencoba-coba. Artinya misalnya ada pembelajaran matematika, kita berikan rumus A, dia mencoba dengan rumus B atau rumus C dan sebagainya, kita biarkan dulu mereka berkreasi. Untuk ini, kebebasan. Insya Allah itu nanti ada murid-murid yang benar kritis. 5 posisi kontrol guru. Kita harus memahami bahwa posisi kita sebagai apa Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol, sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Jujur saya kelima-limanya ini pernah menerapkan. Saya juga pernah menjadi penghukum, saya pernah menjadi pembuat orang merasa bersalah, menjadi teman bagi siswa, menjadi pemantau, menjadi manajer juga pernah. Yang diharapkan di kurikulum saat ini adalah kita menjadi manajer di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau menjadi teman atau pemantau, sebenarnya sudah identitas sudah berhasil atau sukses. Tetapi ada kekurangannya. Kalau kita berperan sebagai teman, ini murid bisa saja tidak mandiri, bergantung. Menurutnya ya hanya sama guru itu saja, dengan guru yang lain ya. Sebagai pemantau, ini murid ini bisa saja dia hanya akan menitik beratkan pada apa yang akan diperolehnya atau apa yang akan didapatkannya kalau dia melanggar. Tetapi kita disarankan untuk menjadi seorang manajer. Kalau ini tidak disarankan sama sekali menjadi seorang penghukum ataupun pembuat orang merasa bersalah, ini tidak sangat tidak disarankan. Untuk membentuk profil pelajar Pancasila ini harus dihindari. Misalnya di sini ada siswa yang berbuat salah, terus ada guru yang mengatakan ini, mari kita identifikasi sebagai posisi kontrol apa guru tersebut Bapak Ibu. Ada siswa yang misalnya namanya A. Guru mengatakan kayak gini, saya kecewa sekali dengan kamu, Dira, bilang seperti itu. Karena dia terlambat. Saya kecewa sekali dengan kamu, Dira. Kira-kira posisi kontrol guru tersebut sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman? Kalau dia mengatakan seperti ini, kira-kira posisi guru itu sebagai apa, Bapak Ibu? Pembuat orang merasa bersalah. Jadi ini membuat siswanya merasa bersalah. Ini akan membuat siswa merasa rendah diri nantinya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah sebagai penghukum, menyalahkan langsung, menuding langsung tanpa menanyakan alasannya. Kalau kayak ini, ayolah lakukan demi ibu bapak, Dira, lakukan ya, bisa ya, kerjakan dengan baik ya. Ini sebagai apa? Sebagai teman.
Tetapi ini nanti juga ada hal negatifnya. Siswa itu biasanya hanya akan dekat dengan satu guru dan hanya akan nurut dengan guru tersebut. Diperintah dengan guru yang lainnya nggak mau ya. Kalau ada permasalahan dengan guru yang lain, bisa saja dia madulnya malah ke guru yang menjadi teman tersebut. Misalnya guru kelas 5 dia jadikan teman. Pada saat guru kelas 6 dia ada permasalahannya, lapornya bukan ke guru kelas 6, ke guru kelas 5 yang sudah dianggap sebagai teman tadi. Bisa saja seperti itu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai apa kira-kira? Ayo, siapa yang mau mendapat hadiah? Misalnya seperti itu. Ini adalah sebagai pemantau. Ada konsekuensinya. Orang yang disiplin, orang yang siswa-siswa yang patuh, siswa-siswa yang rajin akan mendapatkan hadiah. Siswa-siswa yang tidak akan mendapatkan punishment. Reward and punishment ini adalah penerapan guru sebagai kontrol pemantau. Ini sudah positif, tetapi yang diharapkan adalah di atasnya ini sebagai manajer nantinya. Misalnya seperti ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita tanyakan ke siswa, pendapatnya siswa. Untuk menyelesaikan ini bagaimana? Ini maka kita berfungsi sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Selalu pasti kalau mengerjakan paling terakhir, maka ini posisi sebagai penghukum. Kita menyalahkan siswa. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, saya akan tunjukkan di sini sebuah video Bapak Ibu. Bagaimana guru sebagai penghukum seperti itu. Mohon maaf, ini tidak bisa di full screen karena laptop saya. Ini sebagai penghukum. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jadi Bapak Ibu, ini ciri dan dampaknya. Kalau ciri-ciri dari seorang posisi kontrol sebagai penghukum itu biasanya menghardik dengan suara keras tanpa menanyakan alasan. Ini dampaknya nanti ke anak ini adalah anak akan menjadi tidak percaya diri, bisa mendendam, juga akan menjadi indisipliner juga atau tidak disiplin nantinya. Kita lanjutkan. Bagaimana posisi kontrol seorang guru sebagai posisi pembuat merasa bersalah dengan cerita yang sama Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Iya, ini ciri-cirinya bisa kita lihat Bapak Ibu. Suaranya tidak terlalu keras, tidak keras, tetapi seolah-olah menyudutkan siswa, menyalahkan siswa, membuat siswa nanti itu minder, tidak percaya diri dan sebagainya. Jadi ini perlu dihindari Bapak Ibu, sifat atau kontrol seperti ini. Kita lanjut lagi, bagaimana kalau posisinya sebagai posisi teman? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jadi ciri-cirinya sama seperti yang tadi ya. Kata-katanya akrab dengan siswa, memuji-muji siswa dan sebagainya, akrab gitu. Ya, seperti kayak temannya. Tetapi nanti ini dampaknya juga tidak baik Bapak Ibu. Siswanya akan tergantung dengan guru tersebut. Dia tidak akan disiplin nantinya, akan mengandalkan guru tersebut. Artinya kalau saya terlambat ini aja nggak masalah, bisa terlambat lagi juga nggak masalah. Untuk yang menjaga teman saya saja, misalnya seperti itu, menganggap bahwa gurunya itu adalah temannya. Selanjutnya kita coba kalau untuk posisi sebagai pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Jadi di sini guru menunjukkan konsekuensi dari kesalahan siswa tersebut. Tetapi konsekuensinya tadi ini tidak muncul dari dalam diri siswa, tetapi munculnya adalah dari kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Kita bedakan dengan posisi manajer. Jadi ini untuk dampaknya ini motivasi yang dilakukan oleh siswa memperbaiki kesalahan itu masih motivasi eksternal. Kita bedakan dengan posisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya.
apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Jadi di sini mohon maaf ini terputus karena koneksi dari kabelnya. Bisa dibantu Pak? Jadi intinya adalah sebagai posisi manajer tadi, ini kita menanyakan kesalahan siswa itu apa. Kita gali dulu, alasannya apa kesalahan itu bisa terjadi. Terus menanyakan tentang keyakinan apa yang sudah diyakini, yang dilanggar, yang perlu ditingkatkan itu apa, serta menggali solusi itu dari siswa tersebut. Jadi solusi bukan dari gurunya tetapi dari siswa tersebut. Oke. Baik Bapak Ibu, ini sebenarnya tinggal 2 slide saja, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Akan saya bagikan materinya nanti di grup Bapak Ibu untuk dibaca sekarang. Saya akan tunjukkan langsung langkah yang dilakukan oleh Ibu penjaga piket tadi di dalam menyelesaikan permasalahan Naren, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Langkah dari segitiga restitusi itu adalah yang pertama, di sini guru ini ada 3 langkah di dalam menerapkan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama, dia akan menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi ada 3, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, juga menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita meyakinkan bahwa kesalahan itu semua orang bisa melakukan kesalahan. Semua orang bisa melakukan kesalahan, tidak hanya siswa. Jadi misalnya seperti berbuat salah itu manusiawi. Jadi kita harus menanyakan alasannya terlebih dahulu Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Ini yang harus kita tanamkan ke siswa, bahwa salah itu bisa diperbaiki. Itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Kira-kira kalau kamu itu melakukan ini, kamu melanggar apa saja? Apa yang kamu butuhkan? Kenapa kamu melakukan ini? Menanyakan alasannya Bapak Ibu. Kenapa siswa itu kok terlambat? Kenapa siswa ini melakukan kesalahan dan lain sebagainya? Apa yang dibutuhkan? Mungkin ada siswa yang keluar gerbang sekolah karena ingin membeli apa yang di sekolah tidak ada. Atau mungkin ada siswa yang buru-buru pulang tanpa pamit ke Bapak Ibu gurunya. Ternyata alasannya adalah kebutuhannya dia dibel oleh orang tuanya karena ada sesuatu di rumah dan sebagainya. Kita validasi kebutuhan siswa itu. Kebutuhan apa yang akan kita penuhi untuk siswa tersebut? Apakah kebutuhan tentang kesenangan, kebutuhan kasih sayang, atau kebutuhan apa yang tidak ada di siswa tersebut sehingga siswa berbuat kesalahan? Misalnya dengan menanyakan apa yang penting buat kamu? Kamu pasti punya alasan kan berbuat seperti ini. Misalnya dengan bertanya-tanya seperti itu. Yang terakhir, langkah segitiga restitusi ini seperti tadi ya. Untuk langkah yang kedua itu menanyakan kenapa kamu bisa terlambat. Saya lupa setel alarm. Yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. Yaitu keyakinan apa yang kamu langgar, keyakinan apa yang harus kita tingkatkan. Terus solusinya apa? Ini digali dari siswa. Kita pancing, kalau misalnya siswa tidak bisa solusi, mungkin kamu bisa ini, bisa. Oh iya bisa, kita pancing untuk solusi itu adalah hasil dari kolaborasi antara siswa dan guru. Jadi tidak langsung, oh kamu terlambat, oke kamu sekarang harus lari keliling lapangan 2 kali, seperti itu tidak.
Baik Bapak Ibu, untuk materi semuanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai budaya positif. Saya harapkan ini, kami harapkan, dan ini pemerintah harapkan semuanya Bapak Ibu guru di setiap kelas ini bisa menerapkan budaya positif ini dengan diawali membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Jadi mulai dari membuat kesepakatan bersama siswa, dijadikan keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas nanti ini ditanamkan ke diri siswa masing-masing untuk menguatkan karakternya demi untuk menumbuhkan suatu profil pelajar Pancasila. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, libatkan orang-orang kunci. Jadi siswa kita libatkan, Bapak Bu Guru itu juga terlibat di dalam pembuatan keyakinan kelas. Lakukan sekarang dan selalu, artinya komitmen, tidak terputus. Hadirkan rasa memiliki bahwa keyakinan kelas ini adalah hasil kesepakatan bersama dan kita harus lakukan bersama. Ciptakan lingkungan yang mendukung. Jadi kita juga harus memberikan teladan yang baik dan temukan akar permasalahan untuk mencari solusi. Kita harus menanyakan alasan siswa itu berbuat salah, tidak langsung menghakimi dan memberikan suatu sanksi. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai budaya positif ini atau hal lainnya, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang, saya di sini untuk masalah kurikulum merdeka masih bisa dikatakan nol, ya. Dan sementara saya juga harus mengimplementasikan pada kelas. Yang pertama yang saya tanyakan tentang P5 ini, ya, agar kita mulai dari kelas 1 itu ada saling berhubungan. Nah, misalnya kita sharing, kita itu untuk mengambil tema, kesamaan tema, agar nanti setelah kelas 1 ada kelanjutannya sampai di kelas 6. Itu mengenai P5. Nah, untuk pengertian P5 sendiri, saya juga kadang itu tidak bisa membedakan antara PJBL dengan P5 sendiri. Sementara yang saya baca di internet itu rata-rata PJBL itu. Nah, sementara untuk P5 sendiri ini rata-rata yang di internet itu belum saya temui. Nah, oleh karena itu, ini mumpung di sini ada narasumber dari kabupaten, barangkali bisa menjelaskan sehingga saya bisa lebih paham. Itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, kami karena ini juga masih kurikulum baru, ya. Nah, untuk kayak BTA atau pembagian jadwal pembelajaran itu juga masih bingung. Nah, gimana kalau kita bersama-sama, ya, agar gimana lebih baiknya atau demi kita bisa melaksanakan dengan baik. Ya. Terus terang saya di sini masih belum paham tentang kurikulum merdeka. Terima kasih Pak Guntur atas waktu yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kurikulum merdeka, mungkin ini sudah dilakukan pelatihan-pelatihan, dan memang pemerintah ini untuk kurikulum merdeka, sekali lagi Bapak Ibu Guru ini dipercaya untuk melakukan pelatihan mandiri melalui aplikasi PMM. Maka sekali lagi saya ajak monggo Bapak Ibu semuanya untuk menginstal PMM itu, dan tidak hanya diinstal tetapi mari kita jalani pelatihan-pelatihan bersama yang ada di sana. Kita unggah aksi nyata dan sebagainya. Tetapi ini akan saya jawab terlebih dahulu.
Ada yang bertanya tadi kurikulum merdeka itu seperti apa? Mungkin ada yang belum pernah melakukan pelatihan, ada yang belum pernah mengakses PMM dan sebagainya. Sebenarnya kalau harus saya jelaskan kurikulum merdeka itu langkahnya seperti ini, Bapak Ibu. Langkahnya seperti ini, pemanjang ini. Jadi kita harus tahu latar belakangnya kenapa kurikulum ini harus berubah. Terus kerangka kurikulum merdeka itu seperti apa? Terus bagaimana kita menentukan CP untuk membuat TP, ATP dan modul ajar. Serta bagaimana kita melaksanakan asesmen diagnostik, bagaimana kita melakukan pembelajaran berdifferensiasi, bagaimana kita melakukan asesmen formatif dan sumatif, terus pengelolaan nilai rapot ini bagaimana, terus kita ke pengembangan proyek, dimensi elemen dan subelemen ini apa saja, pelaksanaan seperti apa dan sebagainya. Ini sebenarnya panjang sekali. Mungkin ada pelatihan-pelatihan yang tidak mengena ke sini, ada pelatihan yang hanya